Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teka-teki soannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Jokowi di Solo hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 yang lalu akhirnya terungkap. Ini ternyata kedua orang itu bertemu dengan Jokowi dalam rangka untuk mengajukan damai atau restoratif justice kepada penyidik. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin dalam keterangan persnya hari ini, hari Senin, tanggal 12 Januari 2026. Iya, sudah diajukan restoratif justice ke penyidik. Ini dalam kurung, dan ini katanya disampaikannya itu pekan lalu. Saat ini, kata Kombes Iman Imanuddin, polisi tengah menunggu persetujuan dari kedua belah pihak untuk upaya damai ini. Kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan restoratif justice-nya. Nah, nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum melalui restoratif justice, kami akan fasilitasi sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP yang baru. Ini kata Iman. Soal adanya upaya restoratif justice ini juga dibenarkan oleh relawan Jokowi Adi Darmawan. Ini saya bacanya di kompas.com ya. Dia mengatakan pihaknya terbuka untuk perdamaian itu. Inilah kepentingannya kami dipanggil bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan oleh pihak pelapor. Ya kami menyambut baik, kata Adi saat menyambangi Mapolda Metro Jaya hari Senin. Permintaan damai itu selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Jokowi sebagai pelapor utama. Sekarang jadi jelas ya, mau ngeles seperti apapun, clear bahwa kedatangan Egy dan Damai Hari Lubis itu ke Solo ya, apalagi kalau bukan minta maaf ya, karena untuk restoratif justice ini kan harusnya disyaratkan ini agar ada semacam kesepakatan antara kedua belah pihak, dan sebenarnya soal permintaan maaf ini kan sudah disampaikan oleh Rahmat, Sekjen Relawan Rejo yang mendampingi Egy Sujana, dan juga oleh Yakob Hasibuan setelah dia bertemu dengan Pak Jokowi hari Sabtu yang lalu. Dan dengan begitu kita sekarang jadi tahu mengapa kemudian seperti dikatakan oleh Egy Sujana ada dua orang penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir ke Solo. Itu yang saya kira yang jadi persoalan, kan harusnya kalau memang itu ada upaya restoratif justice kan dipanggil dong kedua-duanya oleh penyidik, bukannya penyidik ikut sowan ke Solo gitu ya. Oke, tapi apapun itu nanti urusan yang berbeda lah. Itu urusan secara internal dari polisi, apakah itu melanggar kode etik atau tidak. Harusnya Polri yang mengambil tindakan. Tapi yang jelas clear sekarang, jadi kita nggak perlu menunggu lagi ya. Saya kira ini klarifikasi dari Egy Sujana pada hari Jumat, karena dengan pernyataan dari Polda Metro Jaya ini jelas bahwa mereka itu kemarin bertemu dalam rangka restoratif justice, dan sebenarnya sudah bisa kita duga kan soal ini ya. Kenapa? Karena kalau kemarin dari penjelasan relawan Jokowi atau Rejo, yakni sekjennya Rahmat itu kan ada proses itu Egy itu menulis untuk Pak Jokowi di buku yang akan diberikan kepada Jokowi yang kemarin diberikan ya pada waktu bertemu itu. Prosesnya kan pada tanggal 16 Desember 2025. Relawan Rejo, ketua umumnya yakni Darmizal dan Muhammad Rahmat itu mendatangi Egy Sujana ke rumahnya di Bogor, dan dalam pertemuan itu kemudian Egy Sujana menandatangani ya menulis di buku yang kemudian buku itu diserahkan kepada Jokowi pada waktu kemarin bertemu tanggal 8 Januari kemarin. Jadi kita bisa menduga bahwa berarti ini relawan Rejo dong yang jadi semacam jembatan atau mediasi antara Jokowi dengan Egy Sujana. Dan kalau prosesnya sudah pekan lalu, ya berarti kita tidak tahu apakah pekan lalu itu diajukan restoratif justice-nya itu sebelum mereka ke Solo, atau bersamaan dengan itulah kemudian diajukan restoratif justice. Jadi yang jelas bahwa sekarang Damai Hari Lubis dan Egy Sujana berarti meninggalkan teman-temannya dong ya, yang lainnya, karena tidak diajak. Kalau sebelumnya kan berdasarkan penjelasan dari Damai Hari Lubis, dia membenarkan bahwa ada memang pertemuan di Solo itu ya. Sementara Egy meskipun dia tidak membantah ada pertemuan di Solo itu, dia ngeles dengan cara menyatakan bahwa
tidak benar kalau dia menandatangani buku yang dia serahkan pada Jokowi itu kemarin gitu. Tapi dia tidak membantah ada pertemuan itu gitu. Tapi seorang stafnya kan dalam video sebelumnya menyatakan bahwa nggak ada itu, bahwa dia mengakui jasa Jokowi asli. Sementara Egy Sujana sendiri kepada Michael Sinaga kan membantah bahwa dia minta maaf, tidak ada permintaan maaf kepada Jokowi dalam pertemuan itu. Tapi kalau dengan adanya restoratif justice ya pasti berarti kita bisa berpegang pernyataan dari Rahmat, Sekjen Rejo maupun dari Yakub Hasibuan bahwa pada waktu itu ada permintaan maaf dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kepada Jokowi. Balik lagi ya, sebelumnya kan Damai Hari Lubis sempat mengirim soal klarifikasi. Dia membenarkan ada pertemuan itu. Dan katanya Egy itu minta ditemani karena Egy merasa terbebani pada saat 16 April 2025 ketika TPUA itu ke Solo, Egy tidak bisa hadir karena sakit. Yang hadir pada waktu itu hanya Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, dan Kurnia Triroyani. Jadi kalau klaim mereka ini, klaimnya atau klaimnya Egy dan Damai Hari Lubis yang ditulis oleh Damai Hari Lubis, ke Solo itu bagian langkah internal, agenda internal TPUA yang layak dijalankan karena situasi dan kondisi yang datang dari faktor eksternal TPUA yang terindikasi kuat gejalanya sudah mencoba memecah belah kekompakan TPUA. Nah, kalau ini siapa yang memecah belah kekompakan TPUA? Karena dengan mereka mengajukan restoratif justice, sementara anggota TPUA, pengurus teras TPUA yang lain itu tidak tahu menahu. Kan misalnya Sekjennya Azam Khan dalam wawancara dengan saya kemarin dia menyatakan sama sekali tidak tahu kalau ada kunjungan itu ke sana. Apalagi kemudian restoratif justice tentu saja dia tidak diajak bicara. Rizal Fadilah juga menyatakan hal yang sama. Kurnia juga saya membaca juga katanya dia juga tidak tahu menahu ini karena mereka ini kan semua pengurus teras. Azam Khan itu adalah sekretaris jenderal, Rizal Fadilah wakil ketua umum, dan Kurnia Triroyani itu adalah bendara umum. Sementara yang ketuanya adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu anggotanya. Tapi kan dalam klarifikasinya itu Damai Hari Lubis menyebut bahwa mereka itu dua senioren, katanya bisa menyelesaikan persoalan itu hanya bisa diselesaikan oleh dua senioren dari TPUA. Tapi kalau versinya waktu itu Damai Hari Lubis kan dia itu menyatakan bahwa ada yang memecah belah dan kemudian mereka datang ke sana itu untuk meredam ada upaya memecah belah itu. Nah, tentang bagaimana selanjutnya, dia menyatakan pertanggungjawaban moral organisasi kepada itu terbatas saja para tokoh pendiri TPUA saja itu kata Damai Hari Lubis. Nah, anehnya ya, meskipun seperti itu hari ini Damai Hari Lubis itu masih mengirim ke saya itu berita dari fusilatnews.com ini berkaitan dengan pernyataan dari Egy Sujana yang menyerang Roy Suryo. Dia membuat tulisan pernyataan Roy Suryo, Egy, dan DHL pecundang asli ngaco dan implicated. Itu ditulis oleh Egy Sujana di fusilatnews.com. Nah, jadi sampai hari ini pun dia masih mencoba, kalau Egy Sujana saya tidak melihat dia mencoba membantah langsung, tapi justru dia mengaburkan persoalannya ya, karena yang pertama dia soal dia menandatangani buku itu tidak di rumah Jokowi tapi di rumahnya. Yang kedua dia mempersoalkan Roy Suryo yang tidak mengakui TPUA padahal jelas dia sudah tanda tangan surat kuasa kepada TPUA, bahkan itu pertemuannya katanya dilaksanakan di sebuah resto Susite yang pada waktu itu katanya ketika Roy Suryo diajak patungan untuk membayar dia menolak. Belakangan kemudian saya tanya, saya konfirmasi kepada Roy Suryo, saya tanya gimana ceritanya soal itu loh. Kata dia datang ke situ diundang dan diajak makan oleh Egy Sujana, masa dia yang harus membayari? Itu penjelasan dari Roy Suryo. Sekarang ini dengan pernyataan dari Polda Metro Jaya clear ya persoalannya bahwa ya Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu mereka mengajukan restoratif justice. Dan seperti kelihatannya Pak Jokowi juga sudah memaafkan gitu ya. Bagi Jokowi tentu ini ada orang yang mengajukan restoratif justice ini secara politik akan menguntungkan dia dong ya. Jadi dia medan pertempurannya itu dia bisa kurangi ya. Kalau sebelumnya kan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini masuk dalam klaster yang pertama yakni klaster TPUA. Itu terdiri dari 5 orang yang selain Egy dan Damai Hari Lubis, di situ ada juga Rizal Fadilah,
ada Tri Kurnia Royani dan Rustam Effendi. Nah, di luar klaster pertama, klaster TPUA kan ada klaster RRT, yakni Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Jadi sekarang ini dari 8 orang yang dijadikan tersangka di Polda Metro Jaya, sudah 2 orang yang mengajukan restoratif justice, yakni Egi dan Damai Hari Lubis. Dan kelihatannya Jokowi dipastikan akan sepakat dengan soal restoratif justice. Jadi dengan begitu nanti tinggal dari 8 berkurang 2, jadi tinggal 6 orang yang menjadi tersangka. Nah, lucunya setelah itu Damai Hari Lubis juga kembali mengirim artikel ini, artikel tentang dia yang ditulis di Radar Aktual. Di situ dia disebutkan bahwa judulnya adalah Temui Jokowi di Solo, Damai Hari Lubis klaim ikuti cara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menasihati mantan presiden. Saya bacakan aja ini artinya ya, beritanya ya. Pengacara dan aktivis Damai Hari Lubis mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Jadi clear ya, sekali lagi Damai Hari Lubis mengakui bahwa dia memang bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Damai Hari Lubis menegaskan kedatangannya bukan untuk kepentingan politik maupun pembelaan hukum, melainkan untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada Jokowi dengan mencontoh metode dakwah yang pernah dilakukan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Damai Hari Lubis mengaku diajak langsung oleh Egy Sujana untuk menemui Jokowi dengan tujuan menyampaikan nasihat moral. Saya datang bukan sebagai pengacara, apalagi pembela. Saya datang untuk menasihati, mengikuti cara Abu Bakar Ba'asyir dalam menasihati penguasa. Menurut Damai, sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menjadi rujukan karena keberaniannya dalam menyampaikan kritik dan nasihat kepada penguasa secara langsung, tanpa pamrih, tanpa kepentingan hukum maupun politik. Ia menegaskan pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang warga negara yang merasa perlu mengingatkan pemimpin, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Ustadz Ba'asyir menasihati penguasa karena kewajiban iman dan akhlak. Saya meniru itu. Tidak ada kepentingan hukum, tidak ada negosiasi apapun, kata Damai. Dia juga menepis anggapan bahwa dirinya akan menjadi bagian dari tim kuasa hukum Jokowi dalam isu apapun termasuk persoalan ijazah. Haram bagi saya menjadi pengacara Jokowi. Pernyataan tersebut menandai jarak yang jelas antara Damai Hari Lubis dan segala bentuk pembelaan hukum terhadap Jokowi. Sekaligus memperkuat klaim bahwa pertemuan itu murni bersifat personal dan moral. Dalam kesempatan yang sama, Damai Hari Lubis juga mengungkapkan adanya dinamika internal di tubuh TPUA. Dia menyebut Egy Sujana berencana melakukan perombakan internal termasuk memecat Azam Khan serta beberapa anggota TPUA lainnya. Bang Egy menyampaikan kepada saya akan ada pemecatan terhadap Azam Khan dan beberapa anggota TPUA. Itu keputusan internal, kata dia. Namun Damai tidak menjelaskan secara rinci alasan rencana pemecatan tersebut. Ia hanya menyebut adanya perbedaan sikap dan garis perjuangan dalam organisasi. Pernyataan ini mengindikasikan adanya friksi serius di internal TPUA, terutama terkait sikap organisasi terhadap isu-isu hukum politik yang melibatkan tokoh nasional. Damai Hari Lubis menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya tidak boleh ditarik ke ranah politik praktis. Dia mengaku tidak memiliki kepentingan elektoral, jabatan, atau agenda kekuasaan. Saya tidak cari panggung, kalau mau cari panggung saya jadi pembela atau pengacara. Tapi itu tidak saya lakukan. Dan dia juga menolak anggapan bahwa pertemuan dengan Jokowi merupakan bentuk kompromi atau pelunakan sikap. Menemui bukan berarti tunduk, menasihati bukan berarti membela, kata Damai. Nah, ini menarik juga ya, Hari Damai masih menyatakan seperti itu ya. Bagaimana, apakah dia juga akan membantah bahwa dia sudah mengajukan restoratif justice bersama dengan Egy Sujana. Dan karena itulah kemudian dia mendatangi Jokowi sebagai pelapor utama ya. Kalau Adi Darmawan dan lain sebagainya kan itu mereka ini kan hanya orang-orangnya Pak Jokowi yang ikut-ikutan saja lah, atau kalau netizen menyebutnya sebagai termol. Jadi kalau Pak Jokowi memutuskan memberikan maaf kepada Egy dan dari Damai Lubis, ya mereka pasti akan ikut memaafkan. Tapi yang cukup mengejutkan tadi, mengapa justru dia menyatakan bahwa Egy akan memecat Azam Khan. Azam Khan ini memang yang belakangan ini banyak bicara ke media secara terbuka. Dan sebagai sekjen dia mengaku dia tidak pernah diajak bicara oleh Egy Sujana soal rencana pertemuan dengan Jokowi itu. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa friksinya itu muncul karena pernyataan Azam Khan, saya kira bukan di situ. Justru friksinya muncul setelah Egy Sujana dan Hari Damai Lubis menemui Jokowi di Solo. Jadi sekarang clear ya, ini tinggal menunggu waktu saja kapan kemudian mereka nanti akan sama-sama hadir di Polda. Kalau itu terjadi, kemudian
dijelaskan ada proses restoratif justice, dan dengan begitu status pentersangkaan terhadap Egy Sujana dan Haridamel Lubis itu kemudian dicabut oleh para pelapor, terutama Jokowi. Tapi kenapa kok kemudian dia masih terus bersikeras bahwa dia melakukan itu untuk menasihati Jokowi gitu? Padahal sebenarnya dia nggak salah kalau media menyebutnya mereka yang sowan ke sana, karena kalau posisinya setara kan harusnya mereka bertemu di tempat netral. Mungkin kalau soal seperti ini yang lebih pas bertemunya ya di Polda Metro Jaya di depan penyidik, bukannya mereka kemudian datang ke Solo gitu. Bahkan kemudian juga penyidiknya juga ikut datang ke Solo. Jadi saya kira kontroversinya clear ya kalau kemudian belakangan Egy Sujana masih mencoba menyerang Roy Suryo dengan menyatakan bahwa dia itu melanggar karena ada percakapan pribadi Egy yang dibongkar, dan kemudian menyebut Egy sebagai pecundang dan sebagainya, kemudian dipersoalkan oleh Egy Sujana. Ya tentu saja sebagai orang yang sama-sama jadi tersangka, Roy Suryo bagaimanapun juga dia pasti merasa ikut ditinggalkan juga oleh Egy Sujana dan Haridamel Lubis, walaupun Roy Suryo mengaku bahwa dia tidak diwakili, kepentingan hukumnya itu tidak diwakili oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tapi sebenarnya kan dalam front perjuangan menghadapi Jokowi, dalam membongkar ijazah Jokowi itu mereka sebenarnya berada dalam satu front ya, atau satu klaster lah kalau sekarang. Hanya saja kan kemudian pentersangkaan mereka itu dibedakan dalam klaster pertama dan klaster yang kedua. Klaster pertama itu berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE, dan sementara yang klaster berikutnya juga sebenarnya pasal-pasalnya hampir sama ya. Saya Arsubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.